Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan bapak sekalian, hadirin yang kami hormati, selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadhil mustashfa Asri Medical Center Yogyakarta. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi untuk berbincang-bincang tentang ASI. Mengapa kita bicara tentang ASI? Karena memang ASI adalah salah satu bekal utama untuk anak-anak kita untuk siap menjadi manusia yang tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan sehat, dan menjadi sumber daya insani yang berkualitas. Nah, apa sebabnya nanti kita bisa bahas dalam pertemuan kita pada hari ini. Lalu kalau ada masalah-masalah bagaimana? Nanti ibu-ibu dan juga Pak bisa berdiskusi dengan teman sejawat saya, Dr. Mita Wulan. Ya, hari ini kami berdua siap berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian, dan saya senang karena ada bapak-bapaknya. Ini menarik karena berarti bapak juga memberikan perhatian yang besar terhadap ASI, karena ASI adalah tanggung jawab bersama sebenarnya. Walaupun yang punya ASI adalah ibu, tetapi dukungan ayah itu sangat penting. Bahkan kalau bapak ibu tahu, sekedar kami infokan atau barangkali sudah tahu juga, bahwa dulu ada istilah kanguru mother care. Perawatan untuk bayi prematur namanya dulu kanguru mother care. Sekarang mothernya dicoret menjadi kanguru care. Maksudnya apa? Bahwa bukan hanya tugas mother, father juga ikut mengurus dan bisa ikut menggendong seperti kanguru itu. Jadi tidak harus hanya mama tapi juga papa, tidak harus hanya umi tapi juga abi, tidak hanya ibu tapi juga ayah, semuanya bisa. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang ASI, sesuatu yang menyehatkan dan mencerdaskan. Apa ya? Nah, mari kita bahas ya. Next, kita lihat ya. Pertama, ASI eksklusif, kita urutkan dikit pelan-pelan ya. ASI eksklusif dulu. ASI eksklusif itu pengertiannya adalah ASI yang diberikan tanpa tambahan apapun pada usia 0 sampai 6 bulan. Dalam pengertian tidak diberi air putih bayinya, tidak diberi gula, glukosa ya. Tetapi kalau pemberian obat karena anak sakit misalnya, itu tidak apa-apa. Tidak menggugurkan pengertian ASI eksklusif. Kalau anak atau bayi memerlukan zat besi, karena memang ada anjuran untuk pemberian zat besi pada bayi pada berusia 6 bulan sampai 2 tahun, itu juga tidak menggugurkan pengertian ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif umur 4 bulan diberi zat besi, boleh nggak? Boleh, namanya tetap ASI eksklusif. Bayi prematur 1 bulan disuruh diberi zat besi, boleh nggak? Boleh, tetap namanya ASI eksklusif selama tidak diberikan minuman selain ASI ya. Obat, vitamin itu tidak menggugurkan pengertian ASI eksklusif. Kemudian berikutnya suplementasi zat besi tadi sudah saya singgung. Mulai kapan ya? Tadi kalau umumnya suplementasi zat besi itu adalah diberikan pada usia 6 bulan pada bayi yang cukup bulan, yang lahirnya 2,5 kilo ke atas. Tapi kalau bayi itu lahirnya prematur, kurang bulan, biasanya berat badan kurang dari 2,5 kilo, itu dianjurkan pemberiannya diberikan mulai umur 4 minggu. Jadi umur 1 bulan sudah bisa diberikan ya. Itu bedanya. Mengapa kok diberikan lebih awal? Karena bayi yang prematur, yang kurang bulan itu tidak punya cukup cadangan atau tabungan zat besi.
seperti halnya kalau bayi yang cukup bulan, karena belum waktunya lahir sudah keluar. Nah, berarti dia belum punya cukup tabungan zat besi. Next, kita lanjutkan. ASI eksklusif itu dianjurkan dianjurkan selama 6 bulan. Jadi pada usia 0 sampai 6 bulan. Dulu ada yang menyebut 0 sampai 4 bulan. Resminya sekarang IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, menggunakan angka 6 bulan ya. Jadi kalau ada kata-kata 4 bulan, berarti kalau terpaksa, oke lah 4 bulan, terpaksa tidak eksklusif ya. Namun perlu dicatat bahwa setelah 6 bulan itu kan ASI diteruskan ya, sampai 2 tahun anjurannya ya. Namun usia ASI yang di atas usia 6 bulan itu, 6 bulan ke atas itu sudah tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan gizi bayi kita. Jadi kalau sudah 6 bulan ASI dilanjutkan, tetapi harus ditambah dengan MP ASI ya. Saya sambil berdiri ya Bu, biar variasi ya Bu. Kita lanjutkan. Dibuka lagi Mbak. Kalau bilang kita lanjutkan berarti dibuka, klik ya. Nah, jadi kalau bayi baru lahir, kita sekarang prosedurnya adalah IMD. Apa Bu Ibu? IMD, inisiasi menyusu dini. Jadi supaya bayinya diberi inisiasi untuk menyusu. Kalau ibunya menyusui, bukan menyusui. Nah, kalau jualan menyusui. Nah, IMD ini penting untuk meningkatkan kesuksesan ASI. Jadi tips pertama untuk sukses ASI adalah untuk dengan IMD ini. Nanti tim berikutnya jatahnya Dokter Mita. Evaluasi bayi yang ASI eksklusif itu pada usia 2 minggu atau paling lambat 3 minggu dia harus sudah naik. Kalau minggu pertama itu kalaupun turun berat badannya dan tidak lebih dari rata-rata 5-7%, tidak lebih dari 7%, itu bayi turun, berat badan turun awal itu biasa, tidak usah khawatir. Lalu berpikir, oh bayinya berat badannya turun, berarti harus ditambah sufor. Oh enggak. Kalau pada usia sampai dengan rata-rata sebelum 10 hari pada usia 10 hari itu berat badan sudah kembali ke berat badan semula. Kalau ASI bayi prematur kembali berat badan semula biasanya sekitar 2 minggu. Makanya ini evaluasinya bisa sampai 2 minggu dievaluasi. Oh berat badannya yang tadinya turun terus kembali pada berat badan semula pada waktu berat badan lahir. Baru setelah itu naik lagi. Nah itu evaluasinya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kalau bayi yang kurang bulan? Bayi yang kurang bulan tetap kita anjurkan untuk memberikan ASI. Justru ini penting karena akan menambah atau memperkuat daya tahan tubuhnya. Kalau sudah prematur minumnya formula, daya tahannya kurang kuat. Ada pengecualian, yaitu jika berat badan lahirnya sangat rendah. Artinya apa? Di bawah 1.500 gram. Kalau di bawah 1.500 gram itu BBLSR, oke. Itu bayi itu umumnya kita merekomendasikan untuk memberikan ASI, kalau sudah bisa ya, ASI plus human fortifiernya. Jadi ada apa namanya yang memperkaya kandungan ASI-nya dengan kandungan kalorinya lagi, tambah lagi. Ada serbuk untuk memperkaya human milk-nya itu. Jadi human milk fortifier ditambah, diperkaya itu ASI-nya. Baik, pemberiannya ASI bagaimana? Ya kalau belum bisa pakai apa, masih kecil itu biasanya pakai OGT dulu. Mungkin pakai selang ya. Atau pakai kalau sudah meningkat ya setelah selang lalu diberi langsung ke mulut secara oral, tapi tidak netek langsung. Kadang-kadang bayi
Kalau yang BPLSR apalagi ya, itu belum mampu untuk netek, untuk ngisep, maka langsung diberikan ke sini. Nanti lama-lama sudah bisa netek, ya dilatih untuk netek yang lebih alamiah lagi. Jadi bisa ASI perah, bisa ASI langsung, semuanya yang penting ASI. ASI. Nah, kalau tadi BBLSR boleh ditambah dengan zat yang untuk memperkaya kandungannya. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau bencana alam? Ada gempa bumi, ada, tetap ASI yang terbaik, bukan formula. Ya, ASI yang terbaik. Bukan, mengapa kok ASI? Ya karena ASI sudah siap diminum. Ya, tidak usah diencerkan. Nah, kalau suasana bencana kadang-kadang airnya aja kotor. Gimana membuat susu formula? Kan mengencerkannya lebih praktis dan lebih sehat, justru tetap diberikan ASI. Kita lanjutkan. Apakah ASI mencerdaskan anak? Iya, secara ringkas saya jawab iya. Mengapa? Karena ASI memang kandungannya spesifik. Dia tuh mengandung rantai panjang, asam lemak tidak jenuh, ya. Yang ini penting untuk pengembangan sel saraf. Itu tidak ada di dalam susu formula, tidak ada dalam susu sapi, tidak ada dalam susu kambing. Ya, jadi susu sapi untuk anak sapi, susu kambing untuk anak kambing, susu manusia untuk anak manusia. Ini berlaku yang paling baik, paling tidak selama 6 bulan pertama harus begitu. Jangan sampai kita berikan. Makanya yang luar biasa kan pada zaman Nabi Muhammad SAW itu, kalaupun ibunya tidak mampu memberikan ASI, ya pakai ASI donor, ibu susuan gitu. Jadi tetap ASI manusia, tetap susu manusia, bukan susu yang lain. Ya, oke, kita lanjutkan. ASI adalah minuman yang paling cocok, yang paling sesuai dengan kebutuhan nutrisi untuk otak bayi. Maka ASI adalah makanan terbaik untuk bayi pada usia 0 sampai 6 bulan. Dia mengandung tadi L-CPUVA, ya, long chain, ya. Jadi rantai panjang dari asam lemak tak jenuh. Nah, ada yang namanya AA, ada yang namanya DHA, terkenal saya kira ADHA itu. Tapi ADHA ini alamiah yang ada dalam ASI. Jadi bukan buatan-buatan, tapi asli, ya, AA, DHA. Ini selalu dicoba ditiru oleh formula, susu formula. Tapi ya tidak bisa meniru, karena memang ASI yang terbaik, nggak akan bisa ditiru. Apalagi ada zat-zat kekebalan yang sifatnya, istilahnya orang menyebut dengan istilah zat hidup. Itu tidak ada di dalam susu formula. Jadi yang paling bagus memang ya 6 bulan pertama ya ASI itu, bukan yang lain. Ya, jadi bayi yang mendapat ASI memiliki konsentrasi asam lemak yang lebih tinggi dan secara bermakna berhubungan dengan perkembangan otak. Ini terbukti seperti itu menurut referensi yang kita baca ini. Kita lanjutkan. Ya. ASI dan menyusu itu memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan. Secara spesifik karena kita bisa kecerdasan, perkembangan kognitif. Ya. ASI dan menyusu menghasilkan mikrobioma dan meningkatkan komunitas mikrobioma yang menguntungkan. Jadi usus itu kan, di dalam usus ada istilah kuman-kuman yang baik. Nah, itu mikrobioma itu akan lebih tinggi konsentrasinya kalau bayi minum ASI. Dan sebenarnya yang luar biasa lagi adalah itu lebih bagus, angka optimalnya, jumlah optimalnya mikrobioma itu, flora usus itu lebih cepat tercapai pada bayi yang lahir normal daripada bayi yang lahir sesar. Tapi bukan berarti nggak boleh sesar kan? Sesar kan alternatif saja. Kalau memang nggak bisa normal gimana? Ya sesar. Tapi kalau kita bicara mengenai keunggulan ASI, terbukti bahwa bayi yang lahir sesar itu akan mencapai suasana perut yang seperti bayi yang lahir normal, itu bisa ketinggalan 1 bulan. Maka itulah rahasia dibalik pemberian ASI, ya. Maka ibu-ibu berbahagia, spesifik dipanggil oleh Allah,
disebut dalam Allah dalam surat Al-Baqarah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal walidatu yurdi'na auladahuna haulaini kamilaini liman aroda ayyutimar radha'ah. Ya. Siapa yang ingin menghendaki penyempurnaan yang sempurna, wahai ibu-ibu, maka hendaklah dia menyusui bayinya selama 2 tahun yang sempurna. Oke, kita lihat. Mengapa 2 tahun sempurna? Karena perkembangan otak yang terbaik itu ya 2 tahun pertama itu. Setelah itu melambat sampai dengan usia SD itu sudah perkembangan itu sudah sangat sedikit. Ya, kita teruskan ya. Memang ASI tentu bukan satu-satunya penentu kecerdasan, iyalah. Tetapi ASI sangat penting. Apa penentu yang lain? Ya, yang namanya stimulasi, ya, makanan yang sehat, ya, memberikan MPASI tepat waktu, itu pendidikan OT juga pengaruh. Tapi ASI mempunyai peranan yang sangat penting. Kita lanjutkan. Ya, kalau kita lihat seperti ini perkembangan otak terutama ada pada usia 0 sampai 24 bulan. Maka ada istilah 1000 hari pertama kehidupan. Apa itu 1000 hari pertama kehidupan? 9 bulan dalam kandungan ditambah dengan 2 tahun pertama. Itulah golden periodnya perkembangan anak-anak kita. Dan ASI itu tetap dianjurkan haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna. Ya. Perkembangan struktural maupun fungsional otak itu terjadi pada usia 0 hari, 1 hari sampai dengan 24 bulan. Kecepatan menurun sampai usia prasekolah. Setelah 2 tahun menurun. Ya, jadi memang ternyata ya cocok juga gitu. Tapi apakah boleh menyusui setelah 2 tahun? Boleh-boleh saja sambil pelan-pelan disapih. Tapi yang paling utama adalah 2 tahun pertama. Kita lanjutkan. Jadi yang mempengaruhi perkembangan otak selain ASI tentu ada yang lain ya. Nutrisi yang optimal tadi 6 bulan pertama harus ASI. Lalu dukungan sosial, tadi ibu, bapak yang mendorong, yang mendukung ibunya, istrinya untuk memberikan ASI itu penting sekali. Bonding ya, keikatan antara anak dengan ibu itu penting sekali. Maka sebisa mungkin ya ASI itu langsung nempel. Tapi kalau ada masalah, apa boleh buat? Diperah. Jadi jangan dibalik. Yang utama diperah, sekali-sekali ditempelkan atau kebalik ya. Tetap yang utama adalah netek langsung. Tapi kalau pas ada masalah, boleh diperah. Perih, boleh diperah. Misalnya kan. Kita lanjutkan. Laktasi yang menyebabkan terjadinya ikatan emosional yang bagus antara anak dengan ibunya itu memberikan peran yang penting loh untuk perkembangan kognitif, kecerdasan anak. Jadi ini penting sekali. Kita lihat gambarnya. Kita lihat beberapa hasil penelitian ya, misalnya di dalam jurnal Acta Pediatrica, Breastfeeding and Intelligence, itu sesuatu systematic review dan meta analisis dikatakan bahwa menyusu itu berhubungan dengan peningkatan performa pada tes inteligensi ya, IQ itu akan lebih tinggi. Memang setelah 2 tahun tidak begitu jelas, tapi yang pada pada 2 tahun pertama itu sangat penting. Efek positif menyusu pada segi kognitif juga diamati dalam uji randomisasi, sehingga ada bukti bahwa itu merupakan hubungan sebab akibat gitu, bukan suatu yang kebetulan. Jadi sudah dilihat pakai desain yang baik untuk penelitian, ternyata ya memang ada hubungan sebab akibat ya. Kalau nggak sengaja kan bisa saja kejadian. Ya misalnya saya panas habis lewat di bawah jembatan Ancol gitu kan, bisa saja itu nggak sengaja. Tapi ternyata di sana itu setiap terbukti bahwa setiap ada orang yang lewat demam. Kalau nggak lewat nggak demam. Nah sudah didesain gitu. Lalu ternyata diteliti, oh di sana banyak nyamuknya, jentik nyamuknya. Oh berarti ada hubungan sebab akibat gitu. Hubungan sebab akibat antara ASI dengan kecerdasan sudah diteliti juga dengan metode randomisasi. Oke lanjut. Dikatakan dalam penelitian ini efek breastfeeding duration on cognitive development in infant. Ya.
dengan suatu follow up selama 3 tahun, jadi bayi sudah di TTI selama 9 bulan atau lebih dibandingkan dengan kurang 9 bulan, di follow up selama 3 tahun terbukti bahwa bayi yang disusui selama lebih 9 bulan atau lebih secara signifikan memiliki perkembangan kognitif yang berbeda, yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak disusui. Jadi minimal kalau kita melihat penelitian ini ya, yang punya dampak yang sangat bagus kalau penyusuannya itu 9 bulan. Ya, bukan eksklusifnya loh, penyusuannya itu minimal 9 bulan. Tapi yang paling bagus tadi adalah sampai 2 tahun diteruskan ya. Oke, next. Jadi ini yang saya sampaikan Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan memberikan gambaran, sengaja dipedot supaya ada diskusi gitu. Tapi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.